Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Tahdu Takalum bil Hudu. Masya Allah. Ngobrol santai bareng kita mengenai bahasa dan sastra Arab. Ya. Oke, untuk edisi kali ini saya akan berbicara mengenai sastra Arab. Mengenal lebih jauh mengenai sastra Arab. Sudah bersama saya para sarjana muda sastrawan. Amin. Yang pertama ada Mbak Hikmah, Ngakidatul Hikmah. Bagaimana kabarnya Mbak Haki? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Dan yang satunya ada Mas Yusril Mahindra. Ya, betul. Bagaimana kabarnya Mas Yusril? Masya Allah, baik banget, Insya Allah. Kegiatannya sekarang ngapain ini? Ya. Nulis buku atau Alhamdulillah sedang nulis buku juga. Alhamdulillah. Ya, Insya Allah lah bentar lagi rilis. rilis? Oh ya, nanti Dibeli ya, murah kok. 200.000. ya. Apalagi gratis gitu. Oh, boleh lah. Alhamdulillah itu nanti. Untuk host yang baik ini gratis lah nanti. Oke, yang pertama saya ingin bertanya, apa itu sastra? Menurut masing-masing. Yang pertama dari Mbak Hikmah dulu. Apa itu sastra menurut Mbak Hikmah? Jadi gini, sastra tuh menurutku adalah luapan emosi seseorang yang kadang itu diluapin dengan cara lisan, cara syair, atau Masya Allah. secara dengan tulisan kayak buku dan semisal itu gitu. Jadi menurut Mbak Hikmah, sastra itu adalah luapan pikiran atau hati dengan lisan ataupun dengan tulisan gitu ya. Kalau menurut Mas Yusril, sastra apa itu? Ya, nggak jauh beda sih. Tadi kan sastra ya, tapi saya lebih lengkapnya aja lah. Sastra Arab kan. Ini kan Iya, kebetulan tema sastra kita Arab. ya. Berarti al-adab al-arabi lah kira-kira seperti itu. Ini kenapa kemudian disebut sastra Arab? Karena memang merujuk pada khazanah kesusastraan yang ada di Timur Tengah. Ya, yang mencakup yang pertama diantaranya ada negara-negara Asia Barat dan Afrika Utara ya. Sastra Arab kemudian merupakan bagian tulisan dan atau cerita lisan berupa nasr atau syair yang ditulis dalam berbahasa Arab oleh penulis-penulis orang Arab maupun non Arab, tapi dengan bahasa Arab. gitu Ya. ya. Ini bisa berkebangsaan negara-negara Arab ataupun di luarnya gitu. Nah, an-nasr itu diantara contohnya itu adalah genre prosa Arab berbentuk narasi. Nah, kemudian sedangkan syair adalah genre puisi Arab yang memiliki karakteristik puistika yang khas seperti Yang berirama, ada nadanya ya. seperti memiliki akhir bunyi yang sama. Istilah mahasiswa itu disebut dengan khofiyah. Nah, kemudian disusun dalam pola tertentu yaitu arud. Ilmu arud. Iya. Ya. Ada pola-polanya kan. Nah, itu Sedikit tahu juga saya mengenai apa ya. Iya. Ya, sering dengar gitu. ya. kayak wazan-wazan itu kan. Ya. Nah, itu menurut saya secara Jadi ilmuwan. secara apa untuk sastra Arab apa tadi bahasa Arabnya Ya. istilahnya al-adab al-arabi gitu ya. Ya. Al-adab al-arabi. Kalau saya taunya adab itu ya tata krama. Tata gitu. krama. Ternyata adab itu juga bisa bermakna sastra gitu ya. Betul. Al-adab al-arabi. Mm-mm. Tidak jauh beda dengan Mbak Ngaki, tapi kalau sastra Arab ini lebih khusus dengan menggunakan bahasa Arab gitu ya. Entah itu yang mengarang, yang penulisnya itu orang Arab sendiri ataupun Betul. dari non Arab. Dan secara umum sastra Arab tadi dibagi jadi dua, ada nasr dan syair itu ya. Kalau nasr itu kalau dalam bahasa Indonesia prosa. Lah kalau Prosa. syair dalam bahasa Indonesia mungkin Puisi. puisi Ya. semacam itu ya. Oke. Dan selanjutnya ini kan lulusan sastra Arab semua ya. OTW, Lah- OTW. Oh, OTW Mbak Haki belum selesai. Semester berapa Mbak Hikmah? Semester 7. Semester 7. Sisanya berapa? 9 lagi ya? Nanti rencana mau sampai semester 13 atau berapa itu? Enggak secepatnya. Oh, gitu. secepatnya. Nanti Lebih tidak cepat. nikah kalau Iya. tidak selesai ya. Cepat lulus cepat nikah. Gitu Ya kan? mungkin kalau saya pribadi dengar-dengar itu banyak dari teman-teman saya yang masuk sastra Arab katanya kesasar gitu.
karena sudah tidak ada jurusan lain lagi yang mau menerima gitu. Nah ini kira-kira dari Mbak Hikmah sendiri apakah juga sama seperti itu atau memang dari awal ada tekad untuk masuk jurusan bahasa dan sastra Arab? Kalau dulu mendengar bahasa Arab itu aku pengennya tuh kayak di pendidikan, tapi ya alhamdulillah ini masuk dalam sastra Arab, di mana di dalamnya juga tidak kalah bedanya dengan tarbiyah itu, sama-sama mempelajari bahasa Arab. Betul. Nah, jadi mempelajari bahasa Arab itu tidaklah Anda kesasar ataupun gimana, tapi dalam kehidupan sendiri kita tahu bahwasanya Al-Quran, alhamdulillah mungkin Anda semua juga tiap hari membacanya, dan di situ ketika kita tiap hari membaca kok tidak tahu artinya atau tidak tahu maknanya, dan dari sini aku tuh pengen tahu nanti bagaimana sih cara kok bisa indah banget sih bahasa Al-Quran itu tuh, emangnya ada apanya, ada unsur apanya gitu, seperti itu. Masya Allah. Jadi aku pengen tahu lebih dalam tentang seperti itu. Ternyata ada unsur sastranya, Iya. sastra tertinggi gitu. Kalau dari Mas Yusril, apakah kesasar Iya. atau memang tekad dari awal gitu? Kalau saya pribadi, alhamdulillah ya, yang terjadi dalam kehidupan saya khususnya, memang saya sudah persiapkan dari awal ya, sebagaimana yang telah di briefing tadi. Iya. Ya, saya memang sudah tak persiapkan dari awal gitu kan. Jadi mungkin banyak yang lain yang kesasar istilahnya, tapi kebetulan saya pribadi insya Allah lah gitu, saya arahkan gitu kan. Dihapus. Memang sudah saya arahkan dari awal. Diarahkan maksudnya yaitu supaya sesuai dengan apa yang saya cita-citakan, apa yang saya harapkan di kemudian hari. Melalui sastra Arab inilah, melalui jurusan inilah, cita-cita saya dan harapan saya akan terwujud. Dan cita-cita dari Mas Yusril apa ini? Kok masuk jurusan sastra Arab? Ya, cita-cita saya sangat sombong sekali gara-gara gitu, yaitu ingin selamat dunia akhirat. Nah, Itu cita-cita semua orang gitu. Ya, semua orang ya. Seperti itu. Maling, koruptor itu pun cita-citanya Ya. sama itu, selamat dunia dan akhirat. Tapi mungkin saya bisa mendetailkan sedikit. Saya pengen mengenal Tuhan saya lebih detail, mengenal Tuhan Rob saya lebih 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 akrab lah gitu. Nah, untuk bisa mengenal Tuhan saya, yaitu yang pertama ada step-stepnya kan. Yang pertama secara dohiriyah kita harus memahami perintahnya serta larangannya gitu kan. Apa ya yang sesuai yang telah diberikan petunjuk yang disebut dengan Al-Quran, hudalin nas kan. Nah, untuk bisa mencapai Rob atau mengetahui hakikat ketuhanan tersebut, makom tersebut kan, kita harus mengetahui isi, maksud, tujuan yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Setelah kita bisa atau beriringan, kemudian kita hadis Nabi yang ratusan ribuan bahkan beliau utarakan gitu kan, untuk keselamatan kita dunia akhirat. Nah, kemudian juga mengetahui, mendalami hasanah-hasanah keilmuan khususnya dalam bidang Islam melalui tulisan-tulisan karangan-karangan para ulama. Yang tak lain mayoritas berbahasa Arab. Mayoritas gitu ya. berbahasa Arab Iya. gitu kan. Nah, mungkin itu tujuan dan harapan cita-cita yang agak detail sedikit lah. Iya. Tapi umumnya yang tadi selamat dunia akhirat. Berarti secara umum alhamdulillah dari Mbak Hikmah sama Mas Yusril ini tidak kesasar gitu. Dan untuk Alhamdulillah. tujuan awal tadi subhanallah itu Masya Allah. sangat mulia gitu. Ya, insyaallah. Dan Amin. semoga untuk teman-teman kita yang merasa kesasar Iya. tersadarkan gitu dengan Amin. Kesasarnya ke jalan yang lurus. Oh, gitu. kesasar ke jalan yang lurus, alhamdulillah itu ya. Iya. Kesasarnya nanti kesasar ke jalan yang lurus, jalan yang benar gitu. Iya. Kalau tadi dari Mbak Hikmah di picu di alasannya karena ingin mengetahui Al-Qur'an lebih dalam. Kok indah banget toh, kenapa ada apanya sih Al-Qur'an? Oh, ternyata ada muatan sastranya yang begitu agung gitu. Iya. Kalau dari Mas Yusril tadi ingin mengenal Tuhan lebih dekat dengan mengenal kalam beliau, kalamnya yang dituliskan dalam bentuk Al-Qur'an kan gitu ya. Jadi tidak jauh beda sebetulnya ya. Insyaallah. Kemudian kalau dari bahasa dan sastra Arab sendiri ini yang dipelajari apa sih?
Kalau mengenal tentang Mbak pelajaran- Mas Yusril dulu, Oh, bukan Mbak Oh Hikmah. ya Mas udah, Yusril silakan dulu. monggo. Jangan sedih ya Mbak. Enggak ya. biasa kok. Ya, yang dipelajari di sastra Arab khususnya di jurusan kita ya, itu ya lebih fokus ke mengetahui secara bahasa. Bahasa kan kita harus tahu dulu nih, ada yang tarbiyah, pendidikan bahasa Arab, kemudian ada yang sastra Arab. Kalau tarbiyah, pendidikan ke bahasa Arab, itu lebih fokus ke sebuah metode penyampaian bahasa Arab tersebut. Metode Penerapannya itu pendidikan, seperti apa? pembelajaran itu. Pembelajarannya itu. Nah, kita sebagai sastra Arab lebih ke kontennya, ke dalamnya, seperti meneliti Al-Quran. Ini Al-Quran ini kata ininya misal apa gitu kan, contoh yang telah kita pelajari sebelumnya secara ilmu ma'ani, bermakna apa secara ilmu balaghah, bayan. Nah, kita lebih ke meneliti dalam bahasa tersebut, meneliti kosakata atau kata-kata Arab yang memang mengandung makna yang apa luar biasa, tujuannya apa. Jadi kita lebih ke kontennya lah kalau simpelnya. Nah, sedangkan tarbiyah itu lebih ke pengaplikasian, penyampaian, metode gitu, bagaimana Arab ini ketika dipublikkan pembelajarannya itu metodenya itu seperti apa. Nah, kalau ditanya apa saja ya yang dipelajari itu, kalau di sebuah perkuliahan nanti umum, tingkat awal itu umum, kita mempelajari ada bahasa Inggris juga, ada Iya. Pancasila juga. Cuma semakin tinggi nanti semakin mengkerucut ya, lebih fokus ke bahasa Arab. Baik, yang selanjutnya, kalau tadi kan kenapa kuliah di bahasa dan sastra Arab, tadi alasannya kan itu dari pribadi masing-masing, dan itu dari keduanya ternyata tujuan akhirat, subhanallah. Masya Allah. Lah, otomatis kan ini kuliah, pastinya kan setelah kuliah punya harapan untuk hidup kehidupan dunia kan itu. Ya. Lah, untuk bahasa dan sastra Arab sendiri itu nanti setelah lulus itu nanti bisa jadi apa gitu? Kok pilih bahasa dan sastra Arab? Ya. Kalau ditanya menjadi apa, ya tentunya banyak sekali. Tapi Potensinya nanti itu loh. ya diantaranya kita kan setelah lulus bergelar Eshum, sarjana humaniora, bahasa singkatnya itu memanusiakan manusia. Subhanallah. Itu nggak tahu, itu mungkin ada penafsiran yang lain maksudnya itu. Yang penting kan secara bahasa mungkin memanusiakan manusia berarti kan membuat manusia lebih beradab dan berakhlak lah kepada sesama manusia ataupun kepada Tuhannya. Nah, secara profesi lulusan bahasa dan sastra Arab itu kita bisa berkarir di dunia industri, media cetak maupun televisi. Contoh jabatannya apa ya? Kita bisa menjadi penerjemah buku, kita bisa menjadi seorang Diplomat mungkin diplomat bisa. atau menjadi seorang jurnalis, tentunya dengan kemampuan berbahasa kita yang baik. Mau tidak mau ketika kita bergelar Eshum itu kan, ya orang lain itu atau perusahaan menobatkan kita tuh pakar dalam berbahasa, kira-kira gitu. Makanya mereka berani menuliskan bahwa tulisan sastra Arab ini akan menjadi ini, akan menjadi ini, akan menjadi ini gitu. Dan tidak hanya itu juga, kita berkesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh dunia Islam tentunya gitu kan. Karena Karena untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, Iya. bahasa Arab kita harus luar biasa Iya, dulu. iya. Menjadi seorang penerjemah, bahkan lebih kita kan kekurangan dari penerjemah ataupun pendamping ketika melakukan umroh dan haji, itu sangat diperlukan Iya, sekali gitu kan. Melihat jumlah jamaah umroh dan haji dari Indonesia Iya. itu sangat banyak gitu ya. Ah. Kalau untuk ke dunia pendidikan sendiri itu bisa atau tidak? Bisa menjadi guru, karena nanti di sastra bahasa Arab sendiri ada program terbaru gitu, ada yang namanya Akta 4, yaitu seseorang bisa milih. Puada itu kan bukan tarbiyah, tapi boleh menjadi guru nanti dengan mengambil Akta 4 tersebut. Itu istilah dulu, kalau istilah sekarang saya kurang tahu gitu. Jadi kita boleh nanti ngajar, kita boleh ngajar di sekolah gitu, tidak harus emang terjun ke menjadi misal ke dunia
diplomat ataupun Iya. yang lainnya itu bisa, insya Allah bisa gitu. Jadi ada banyak sekali kesempatan yang nanti Ya. bisa Betul sekali. dimasuki oleh para sarjana bahasa dan Iya. sastra Arab gitu ya. Betul. Jadi bagi teman-teman yang merasa kesasar tadi, Iya. jangan cemas, Jangan jangan khawatir galau, ya. jangan khawatir gitu. Ada banyak jalan nanti. Iya, tenang Ada aja. banyak peluang gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru mau masuk kuliah itu Iya. bisa jadikan salah satu pilihan bahasa dan sastra Arab, IAIN Salatiga ya. Salatiga. Nanti bertemu sama Mas Yusril sama Mbak Hikmah. Hikmah gitu nanti. Oke, yang terakhir, sebagai pecinta sastra, khususnya belajar di bahasa dan sastra, pastinya kan untuk literasi harus banyak ya, Iya. literasi. Lah mungkin sastrawan favorit atau idola atau mungkin sastrawan yang berpengaruh di kehidupan masing-masing, dari Mbak Hikmah dulu mungkin. Ya, baik monggo. Siapa tahu jadi rekomendasi buat teman-teman. Ternyata hebat sastrawannya, nanti dicari bukunya gitu. Oh iya. Silakan Mbak Kalau Hikmah. Berbicara tentang sastrawan itu banyak ya, apalagi zaman dulu ada Maulana Jalaluddin Rumi. Nah itu favorit aku banget. Tapi ada yang lain juga, ada Robiah Al-Adawiyah dan lain sebagainya. Dan di satu yang aku suka dari kata-kata beliau atau syair beliau yaitu ini, jika tak kunyatakan cintamu dalam kata, bila tak kunyatakan keindahanmu dalam kata, maka akan kusimpan kasihmu dalam dada. Itu yang Itu maksudnya membekas gimana banget itu di dada maksudnya? aku. Bila tak ku nyatakan keindahanmu dalam kata, Kata. akan kusimpan kasihmu dalam dada. dada. Masya Gimana Allah. itu Mas Yusril? Mungkin Butuh pengkajian khusus gitu ya? Iya, Ya. saya butuh Kalau khusus. buku dari Jalaluddin Arumi yang recommended apa ini? Mbak Hikmah, mungkin besok bisa saya cari gitu, cari pinjaman ya. Bukunya ada banyak, kayak syair tentang beliau itu judulnya aku lupa. Apa ya namanya? Ada Fihi Ma Fihi itu Jalaluddin iya, itu. Arumi juga ya? Iya itu. Iya, Fihi Ma Fihi. Masya Allah. Kalau dari Mas Yusril, mungkin sastrawan favorit atau sastrawan yang punya pengaruh Iya. besar di entah itu kehidupan, semangat ataupun inspirasi Mas Yusril. Ya. Kalau saya pribadi, kalau untuk masa kini dan masa sekarang ya, dan tentunya orangnya juga masih hidup, insya Allah saya senang dengan Fahrul Razi itu. Senang dengan utaraannya yang memang sufi terus gitu. Kalau berarti ini Mas- sofistik ini ya. Mas Ya. Yusril, Mbak Hikmah ini sofistik semua ini. Karena memang bahasanya itu loh yang tinggi dan ya apa ya, membuat hati kita itu kadang luluh gitu dengan bahasa tersebut gitu. Ungkapan itu yang luar biasa. Kalau bukunya mungkin yang recommended apa Mas Yusril? Buku apa? Dari Firasat. Firasat. Ada itu kita buku beliau karangan itu Firasat. Mas Yusril punya? Saya sendiri belum punya. Oh, belum punya. Kalau Cuman punya saya pinjam itu. secara soft file saya ada. Oh iya. Nah, memang itu buku yang sangat misterius itu. Karena membaca buku itu kita melihat seseorang dalam waktu 5 menit kita bisa tahu semua karakternya. Dan Kalau dari sastrawan yang mungkin ya, kalau dari masa sastrawannya lampau gitu. masa lampau ya lumayan banyak lah. Ada yang misal Hasan Al-Basri, Robiah Adawiyah, terus Imam Ghazali gitu. Kenapa kemudian saya menyukai mereka? Karena memang mereka itu ungkapan luapannya itu tentang kecintaan kemudian diluapkan dalam sebuah syair dengan kata-kata itu luar biasa gitu. Saya masih ingat kisah Hasan Al-Basri kemudian bertemu dengan siapa Robiah Adawiyah, kemudian ditanya gitu, itu kamu kenapa bawa segelas air kemudian lilin tangan kiri kanan itu kan. Robiah Adawiyah itu menjawab, akan kubakar neraka, akan kubakar surga dan akan kupadamkan api neraka. Udah seperti itu. Nah ini kemudian ditafsir
dikaji kembali oleh para ulama. Maksudnya apa ini perkataan seperti ini? Kemudian para ulama sepakat benar menyimpulkan bahwa ini sindiran halus kepada umat manusia yang ibadahnya itu hanya untuk masuk surga aja gitu. Tapi secara hukum itu sah, boleh. Cuman tingkatan keimanannya itu mungkin nomor 2 lah. Nomor 1 itu ya kita surga, harus nggak peduli dong surga sama neraka, dua-duanya kan makhluk. Kita harus tetap semata-mata karena ibadah karena Allah. Kemudian Allah kan sindir di Al-Quran itu, apakah kamu akan tetap menyembahku seandainya surga tidak akan aku ciptakan dan neraka tidak aku ciptakan gitu. Jawabannya tentu kan kita akan tetap menyembahnya gitu. Karena aku menyembah engkau itu bukan karena 2 hal tersebut, tapi surga memang ataupun neraka. karena memang Kewajiban. engkau kebenaran yang harus diakui gitu. Seperti kita mengakui bahwa 2 tambah 2 itu adalah 4. Butuh imbalan nggak untuk menyebut 4 itu? Nggak butuh kan, karena itu kebenaran. Dan menyembah Allah pun, ibadah kepadanya pun adalah bentuk kebenaran yang memang kita tidak perlu imbalan. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk sastrawan yang berpengaruh tadi dari Mbak Hak Hikmah, ada Jalaluddin Ar-Rumi, itu Ya. tokoh sufi juga ya. Kemudian dari Mas Yusril untuk era sekarang ada siapa tadi? Fahru Razi. Pak Fakhrul Razi. Kemudian kalau era dulu ada banyak ya Mas Yusril Ya. yang berpengaruh di kehidupan Mas Yusril itu. Untuk Mas Yusril sendiri ini kan selain beliau bahasa dan sastra Arab, beliau juga merambah jalan sufi gitu. Ya. Jadi banyak literasi ulama-ulama sufi terdahulu gitu. Subhanallah. Lah dari penyampaian dari Mbak Hikmah, Mas Yusril tadi mengenai sastra itu tidak tidak jauh dari definisi sastra dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, sastra itu dari bahasa Sanskerta yang berarti sas dan tra. Sas itu adalah mengajarkan atau instruksi. Kemudian kalau tra itu adalah alat. Berarti sastra itu adalah alat untuk memberi instruksi atau alat memberi pengajaran. Berarti alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu ya. Betul. Pesan moral. Salah satunya mungkin tadi pesan agama tadi, ibadah itu disampaikan melalui sastra gitu ya. Oke, mungkin cukup itu saja untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk Mbak Hikmah dan juga Mas Yusril yang sudah berkenan hadir di Wali Studio. Mungkin besok-besok berkenan ya diundang lagi gitu, kita bahas tadi. Sangat asik Mas Yusril dalam membahas sufi tadi. Mungkin nanti bisa ngaji di sini gitu ya. Boleh. Ngaji Bayar, sufi gitu. Ya itu mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.